Hal yang juga patut menjadi perhatian berkenaan dengan berubahnya otoritas Cirebon, Banten pasca runtuhnya Kesultanan Demak. Pada kisaran tahun ini, posisi Keraton Cirebon diubah dari menghadap ke selatan menjadi ke utara. Dan dalam filosofi tata ruang pemerintahan tradisional di Jawa, keraton yang menghadap ke utara merupakan sebuah simbolisasi bangunan bagi sebuah kekuasaan yang merdeka dan berdaulat penuh. Kemenangan armada gabungan Demak, Cirebon, Banten atas kerajaan Galuh atau Pakuan di tahun 1528 akhirnya berhasil dituntaskan melalui jatuhnya Talaga sebagai benteng terakhir kerajaan Galuh. Kemudian di Sumedang Larang, Ratu Setiasih atau Ratu Inten Dewata atau Ratu Pucuk Umun pada tahun 1530 hingga 1579 yang berkuasa atas Sumedang Larang mengakui kekuasaan Cirebon dan memeluk Islam. Sumedang kemudian masuk ke dalam lingkaran pengaruh Cirebon dengan dinobatkannya Pangeran Santri menjadi Adipati Sumedang pada tanggal 21 Oktober 1530 Masehi. Pangeran Santri adalah cucu Pangeran Panjunan, kakak ipar Syarif Hidayatullah. Sedangkan buyut Pangeran Santri adalah Syekh Dato Kafi, pendiri pesantren pertama di Cirebon. Pangeran Santri menjadi adipati karena pernikahannya dengan Satiasih, Ratu Pucuk Umun Sumedang. Di Jawa Barat, selain Galuh dan Sumedang, Ratu Selawati yang berkuasa di Kuningan pun tunduk pula kepada Cirebon, di mana salah seorang putrinya kemudian dinikahkan dengan anak angkat Gusti Susuhan Jati atau Syarif Hidayatullah yang bernama Suranggajaya. Dan Suranggajaya kemudian diangkat menjadi Bupati Kuningan, bergelar Sang Adipati Kuningan, karena Kuningan telah menjadi bagian dari Cirebon. Pada tahun 1531, tercapai perdamaian antara Surawisesa, Pajajaran, dan Sunan Gunung Jati, Cirebon. Masing-masing pihak berdiri sebagai negara merdeka. Di pihak Cirebon, Pangeran Pasarean, Putra Mahkota Cirebon, Fathahillah dan Maulana Hasanuddin, Panembahan Surosowan, Banten, ikut menandatangani perjanjian. Surawisesa meninggal dunia di tahun 1535. Menurut kisah tradisional, kekalahan Pajajaran dari Cirebon telah menyebabkan Surawisesa masgul hatinya karena selalu teringat akan kebesaran ayahandanya. Untuk menghormati dan mengenang ayahandanya, ia membuat prasasti di batu tulis sebagai tanda puja kepada ayahnya. Sepeninggal Surawisesa, tahta Pajajaran kemudian diisi oleh putranya, Ratu Dewata. Di masa pemerintahan Ratu Dewata, pusat kerajaannya sempat diserang oleh pasukan tak dikenal yang menyebabkan gugurnya panglima perang Pajajaran, Tohaan Ratu Sangiang dan Tohaan Sarendet. Meskipun serangan tersebut gagal karena kokohnya benteng Pakuan yang dikelilingi parit, tetapi daerah sekitarnya berhasil diduduki oleh pasukan tersebut. Di tahun 1537 Masehi, Sunan Gunung Jati memutuskan untuk turun dari tahta Cirebon. Untuk sementara pejabat penguasa keraton kemudian diserahkan kepada menantunya Fathahillah. Diperkirakan waktu itu Sunan Gunung Jati telah berusia 89 tahun. 15 tahun kemudian, kericuhan yang terjadi di Demak mendorong Cirebon, Banten untuk berdiri sebagai sebuah otoritas yang mandiri di bagian barat Pulau Jawa. Di masa ini, garis kekuasaan di utara Jawa yang awalnya membentang dari Surabaya, Giri, Tuban, Demak, Cirebon, Banten mulai terbagi-bagi. Sementara itu, Sunan Prapen atau Sunan Giri III tampil sebagai pemuka bagi para adipati di Jawa Timur dan dapat meluaskan pengaruhnya terutama ke wilayah timur Nusantara. Menurut berita Cina dari Kelenteng Talang, Panglima Demak yang bernama Fathahillah atau Sunan Gunung Jati dikabarkan kecewa
melihat pembunuhan terhadap keturunan-keturunan Raden Patah. Namun sebagai catatan, isi di dalam berita Cina seringkali rancu, seperti menganggap Fathahillah dan Sunan Gunung Jati sebagai orang yang sama. Padahal di dalam komplek pekuburan Sunan Gunung Jati di Gunung Sambung, Cirebon, menunjukkan adanya dua makam yang berbeda bagi Sunan Gunung Jati dan Fathahillah. Hal yang juga patut menjadi perhatian berkenaan dengan berubahnya otoritas Cirebon, Banten pasca runtuhnya Kesultanan Demak. Pada kisaran tahun ini, posisi Keraton Cirebon diubah dari menghadap ke selatan menjadi ke utara. Dan dalam filosofi tata ruang pemerintahan tradisional di Jawa, keraton yang menghadap ke utara merupakan sebuah simbolisasi bangunan bagi sebuah kekuasaan yang merdeka dan berdaulat penuh. Pada masa itu, letak Keraton Cirebon masih berada di pinggir laut, di sekeliling Masjid Pejalagrahan yang dibangun oleh Pangeran Cakrabuana di dekat Keraton Pakungwati. Disebutkan akan dikelilingi air apabila laut sedang pasang. Namun, disebabkan adanya pendangkalan air laut, lokasi keraton dan masjid sekarang nampak berada jauh dari pantai. Di mana hal serupa juga terjadi di semua pesisir pantai utara Jawa lainnya, seperti menyatunya Gunung Muria di Jepara dengan Pulau Jawa. Betapa susahnya, hai rumitnya, betapa panjangnya cerita